معانيه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas terucap dari lisan kita, karena atas kudrah, iradah serta inayahnya Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan serta kekuatan untuk senantiasa hadir, menyertai, membersamai dan juga taat terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, yang mana tibalah kita pada rangkaian 10 malam hari terakhir ini yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tak lupa kami sapa juga sahabat Ram rahimakumullah, juga para santri Madrasah Dai Cirebon yang Muslim Association. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan serta kemampuan untuk senantiasa taat terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Sahabat Ram rahimakumullah, pada rangkaian malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini, insyaallah izinkan saya untuk membahas, membagi, men-share sebuah ibrah dalam ayat di surat Al-Ahzab yang sama-sama mungkin sering kita dengar, sering juga di share di sosial media ataupun juga di asatidz Cirebon yang Muslim Association di Madrasah Dai, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Atau bahasa mudahnya atau gampangnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh bagi kita. Karena contoh artinya kita bisa mengikuti apa yang Rasulullah lakukan gitu ya. Tapi seringkali terjadi yang ketika kita tanggapi curhatan-curhatan begitu ya, baik ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak dan semua kalangan, untuk mencurahkan isi hatinya atau curhat berkaitan apa yang sedang dikeluh kesahkannya yang merupakan sifat kemanusiawiannya, berupa keluh kesah gitu ya, bercerita tentang apa yang sedang dihadapi merupakan ujian. Dan ketika kami, para asatidz, guru-guru kami menghadirkan sebuah komparasi, poin-poin perbandingan berupa sirah nabawiyah atau sahabat-sahabat Nabi, kisah-kisah Nabi ataupun sahabatnya, baik sahabat maupun sahabiahnya, seringkali kami mendapatkan respon, itu mah Nabi, aku mah apa atuh gitu ya, bahasa anak mudanya, aku mah apa atuh, da aku mah bubuk rangginang gitu ya, itu kan Nabi, itu kan Nabi, itu kan Nabi. Seringkali ini menjadi sebuah dalil bagi mereka yang sebenarnya ini sebuah dalih atau alasan saja untuk menghindar dari jalan yang Allah telah tetapkan gitu ya. Kenapa seperti itu? Dalam konsekuensi logisnya artinya ini sudah bertabrakan. Makna uswatun di sini dalam Al-Ahzab ayat 21 ini contoh yang dapat diikuti. Kenapa jadi contoh? Iya, berarti artinya bisa diikuti. Kalau nggak bisa diikuti, untuk apa jadi contoh? Begitu mungkin ya konsekuensi logisnya. Mudahnya saya akan menganalogikan seperti seorang konsumen ingin menjahit kepada seorang penjahit membawa bahan contoh gitu ya, bahan jadi. Ingin menjahit membawa contoh baju gitu ya. Dan hasilnya beda. Kira-kira nyambung nggak konsekuensi logisnya? Tidak tentunya. Karena bawa contoh artinya ekspektasi dari konsumen itu serupa dengan apa yang dibawanya, contohnya gitu. Artinya harus diikuti oleh penjahit tersebut. Maka dengan analogi mudah tersebut kita mungkin bisa sama-sama memahami, selama ini seringkali kita menjadikan dalil-dalil itu jadi dalih. Kita menghindar dari banyak jalan yang Allah tujukan kepada kita dan kita mencari jalan lain. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ternyata yang kita seringkali
Wah, itu kan nabi, itu kan nabi pun memiliki sifat basyariah atau kemanusiawian sama seperti kita. Apa dasarnya? Seringkali diungkapkan melalui hadis dan juga ayat Allah kisah-kisah atau sifat-sifat basyariah nabi yang muncul untuk memberikan gambaran bahwa kita itu bisa mengikuti langkah beliau gitu ya, atau persis seperti apa yang beliau lakukan gitu ya. Saya ingin masuk pada kisah atau ibrah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan pertama kali menjadi nabi di Gua Hiro yang didatangi malaikat apa? Malaikat Jibril. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah sekalian, bahwasannya yang perlu sama-sama kita tahu bahwa Gua Hiro itu merupakan tempat yang sangat sepi, tempat yang sangat anyep gitu ya, nggak ada pengunjung gitu. Sekarang ramai karena ada yang sedang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Kalau tidak ada, itu sepi bang, sepi, sangat sepi. Siangnya pun sepi, apalagi malamnya. Jadi terbayang oleh kita ketika Nabi berdiam diri di Gua Hiro didatangi oleh malaikat yang dikisahkan dalam hadis memiliki 600 keping sayap, artinya besar. Kalau kita visualisasikan dengan batas kemampuan visual kita ya, untuk memudahkan saja, walaupun itu tidak bisa menjadi parameter bahwa wujudnya seperti itu atau seperti yang ada di Google gitu wujud malaikat Jibril ya. Ini dibocorkan dalam hadis seperti itu dan batas visualisasi kita hanya sampai seperti itu. Yang mana kalau kita bayangkan sangat besar, berarti ya 600 keping sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril datang mendatangi Nabi. Terbayang oleh kita berdiam diri sendirian di tempat yang sepi dan kita menemui makhluk yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kira-kira Nabi menyikapi malaikat Jibril sama halnya kita menyikapi teman kita yang udah nggak lama ketemu nggak? Oh ya beda. Contoh misalkan Arafi ya, sudah tidak lama bertemu dengan saya dan kita bertemu kembali, Masya Allah Arafi kemana aja, gitu nggak Nabi menyikapi malaikat Jibril? Tentu tidak. Takut Nabi pun sama. Tidak pernah Nabi menemui makhluk seperti yang ia lihat gitu. Artinya ketakutan itu muncul. Apa ini, ada apa gitu ya kalau kitanya. Seperti halnya juga kita ketika diamanati sebuah jabatan di taraf masyarakat yang kecil, ya baik yang kecil, menengah maupun atas gitu ya. Dimana sebelumnya kita belum pernah menerima jabatan tersebut. Tentunya ketika diamanahi pertama kali akan bingung yang hadir dalam perasaan kita. Harus apa ini saya gitu ya. Harus bagaimana langkah saya gitu ya. Jadi ini sifat basyariah Nabi yang kemudian Nabi pulang ke istrinya siapa? Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini berperan sebagai aktris yang luar biasa peka terhadap situasi dan kondisi yang dialami Nabi. Ditenangkan beliau, diselimuti beliau, dan kata Siti Khadijah, tidak, engkau itu orang baik wahai Nabi, engkau sering berderma, engkau itu berakhlakul karimah, tidak mungkin Allah datangkan keburukan bagimu. Maka ini tentu nilai positif dan ibroh yang perlu diambil untuk kaum muslimah semua di rumah, para wanita di luar sana ya, akhwat-akhwat semua, bahwasanya ini nilai penting, bahwasanya ada tugas penting seorang istri menggapai as-sakinah gitu ya. Sedikit melenceng, seringkali kita menyebutkan, mendoakan pasangan baru itu dengan doa apa Rafi? Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sebenarnya tujuannya itu bukan 3 poin tadi, bukan sakinah, mawaddah, warahmah, melainkan tujuan utama pernikahan itu adalah as-sakinah, ketenangan. Caranya bagaimana menggapai as-sakinah tersebut? Dengan al-mawaddah wal warahmah. Jadi dengan kedua cara tersebut kita menggapai tujuan as-sakinah. Jadi tujuan pernikahannya itu as-sakinah dengan cara mawaddah wal warahmah. Karena litas kunu ilaiha itu dasarnya, litas kunu ilaiha. Bukan lima waddatu, bukannya, bukan lima waddatu. Jadi dasarnya litas kunu ilaiha, bukan lima waddatu atau li warahmatu, tapi litas kunu. Caranya dengan al mawaddah wal warahmah. Disinilah Siti Khadijah berperan sebagai aktris yang pandai, yang ulung,
menenangkan Nabi ketika itu ya. Dan juga tidak berhenti sampai situ, ketika sampai kisah pada Nabi disebut orang gila atau al-majnun, itu karena memiliki latar belakang yang itu tadi yang saya ceritakan. Nabi bingung ketika di pasar hadir malaikat Jibril. Wujudnya gitu ya. Engkau Nabi, ditunjuk-tunjuk, engkau Nabi. Nabi bingung, apa ini? Bersembunyi Nabi, keluar lagi, hadir lagi malaikat Jibril. Menobatkan beliau sebagai Nabi. Bingung. Jadi dikisahkan Nabi Muhammad SAW ini beradaptasi dengan tugas kenabian itu selama berapa hari, berapa waktu kira-kira lamanya? Bisa ditebak nggak? Sehari, atau berapa minggu, atau berapa bulan, atau berapa tahun? Dikisahkan selama 3 tahun Nabi beradaptasi dengan tugas kenabiannya. 3 tahun. Bingungnya itu. Kalau kita telisik dengan latar belakang kita yang diamanahi tugas ketua OSIS misalkan, apakah iya adaptasi 3 tahun? Wah, tentu tidak ya. Lebih cepat bahkan mungkin. Artinya sama, serupa basyariah Nabi itu dengan kita. Yang ini yang Allah ingin munculkan, yang Allah ingin hadirkan, bahwa inilah contoh yang patut umat Nabi Muhammad ini ikuti. Tidak bisa kita mengelak. Itu mah Nabi, aku mah apa? Jadi ini mungkin bisa jadi tagline atau judul thumbnailnya. Itu mah Nabi, aku mah apa tuh gitu ya. Enggak bisa itu. Kita itu bisa mengikuti langkah-langkah atau sikap-sikap Nabi dalam menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Ikhwata iman, sahabat rahimakumullah, itu poin pertama, bahwasannya Nabi pun memiliki ketakutan atau sifat basyariah yang sama ketika kita mendapatkan sebuah ujian yang sebelumnya tidak pernah kita alami. Selanjutnya ialah ketika Nabi ditugaskan menjadi Nabi, ketika awal-awal masa tugas beliau ketika bingung, akhirnya beliau mulai memikirkan siapa mukhatabnya, target dakwahnya itu siapa. Maka beliau klasifikasikan 3, hemat beliau ya, hemat Nabi Muhammad SAW kala itu, 3 klasifikasi mukhatab atau target dakwah beliau, yaitu orang kaya agar mudah sumber pendanaan untuk menjalankan tugas dakwahnya. Yang kedua itu adalah para pejabat agar mudah menggapai kekuasaan di daerahnya. Yang ketiga orang cerdas atau orang pintar, yang dimana hemat Nabi Muhammad SAW ini agar mudah nanti ilmunya yang disampaikan itu mudah diterima. Maka digelarlah sebuah tabligh akbar gitu ya, sebuah kajian yang dihadiri 3 klasifikasi yang telah distrategikan oleh Nabi. Tapi ketika hadir, tentunya ternyata ini tidak sesuai dengan ekspektasi Nabi. Karena ternyata didatangi oleh Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang yang buta, yang haus akan ilmu pula, yang menarik-narik baju Nabi, dikisahkan ingin sama mendengarkan apa yang Nabi sampaikan, seperti halnya Nabi menyampaikan kepada 3 target dakwah Nabi tadi. Maka Abdullah ibnu Umi Maktum ini tidak termasuk strategi Nabi. Maka basyariahnya muncul lagi, apa? Kalau bahasa kitanya, ngapain sih kamu kesini gitu ya? Khawatir Nabi takut target dakwahnya jadi gagal, tidak masuk gitu ya terhadap apa yang ia telah segmentasikan. Khawatir. Maka keresahan Nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat apa? Surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika ekspektasi Nabi tidak terpenuhi, yaitu dengan datangnya Abdullah ibnu Umi Maktum kepada Nabi, yang dalam tanda kutip mengganggu strategi dakwah Nabi. Itu Nabi muncul rasa kecewa gitu ya. Maka ditegur oleh Allah, bermuka masam Nabi ketika itu, dan berpaling Nabi gitu ya. Nanti lagi lah kamu mah gitu, bahasa mudahnya gitu ya. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
telah datang. Anjahul a'ma, buta gitu ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Tuh, kata Allah ditegur kepada Nabi Muhammad, menegur kepada Nabi Muhammad, barangkali Abdullah bin Umi Maktum inilah orang yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Islam nantinya. Bukan 3 poin yang Nabi segmentasikan tadi. Barangkali beliaulah gitu ya, yang mulia, yang benar-benar ini ya zakka, menyucikan dirinya, ingin ikut berdakwah bersama Nabi. Ternyata benar saja. Singkat cerita, ini merupakan orang yang sangat soleh mengikuti Nabi, taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang hadir ketika itu, yang Nabi segmentasikan, ternyata benar saja. Bahkan mengolok-olok Nabi, menghancurkan strategi dakwah Nabi, tidak ridho terhadap langkah-langkah dakwah Nabi yang membawa nilai-nilai keislaman pada kala itu. Maka itu poin kedua. Poin ketiga, sahabat Ram rahimakumullah dan juga santri madrasah dai dan juga jamaah i'tikaf 1444 Hijriah Cirebon Young Muslim Association pada malam kali ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya adalah kisah ketika Nabi mengangkat anak bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Begitu sayangnya Nabi kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkatnya, gitu ya. Saking sayangnya, gitu. Seringkali juga ini sama dengan kita nih, muncul lagi yang mungkin kalau kita dengar nanti, oh iya, saya juga begitu. Nabi mengganti nasab Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Dan itu ditegur Allah, tidak boleh. Kita kan seringkali begitu ya, ketika sayang terhadap makhluk Allah gitu ya, seringkali kita mencari jalan lain, atau seringkali kita melanggar aturan-aturan Allah. Yang seringkali juga itu menjadi sebuah langkah salah besar untuk kita yang memiliki konsekuensi yang luar biasa berbahaya. Maka Nabi ketika bersikap sedemikian ditegur oleh Allah, dan tidak, akhirnya pun direvisi, tidak menjadi Zaid bin Muhammad, tetap pada Zaid bin Harithah. Selanjutnya, saking sayangnya juga beliau terhadap Zaid bin Harithah, maka dicarikanlah jodoh atau istri. Singkat cerita, bertemulah Nabi dengan Zainab binti Jahsy, yang beliau ini adalah sahabiah dari kalangan kota Madinah gitu ya, memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan Zaid bin Harithah dari Mekah. Status sosial mereka tidak seimbang gitulah. Kemudian dijodohkanlah Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy. Diajukanlah proposal kepada Zainab binti Jahsy, menawarkan agar Zaid bin Harithah menjadi suaminya Zainab. Kira-kira ditolak atau diterima ketika Nabi meminta atau mengajukan proposal kepada Zainab? Kira-kira ini mah diterima? Enggak, ditolak ternyata oleh Zainab proposal Nabi ini. Nah, kira-kira juga nih, kecewa nggak Nabi? Kecewa. Kita kan sedang berbicara tentang basyariah Nabi ya, untuk menjadi pelajaran bahwa kita ini bisa mengikuti langkah-langkah Nabi, agar kita tidak seringkali menjadikan dalil itu mah Nabi. Ya, ternyata Nabi kecewa terhadap sikap atau keputusan dari Zainab. Kecewa Nabi itu. Kemudian disindir oleh Allah atau turun ayat Allah, tidak pantas seorang hamba ketika perintah Allah dan Rasulnya turun dan ia mencari jalan lain. Nah, terus Zainab merasa, wah ini mah ayat buat saya kayaknya, kata Zainab gitu ya. Ini mah kayaknya buat saya, tersindir gitu. Pada akhirnya Zainab merevisi keputusannya, dan pada akhirnya mereka menikah, Zainab binti Jahsy dan juga Zaid bin Harithah. Ternyata benar, secara psikologis status sosial mereka berbeda. Dalam perhara rumah tangga mereka mengalami beberapa goncangan-goncangan yang terjadi kala itu. Datang kepada Nabi untuk minta ditengahi dalam hal rumah tangganya. Kemudian Nabi udah jangan gitu ya, ditenangkan. Akhirnya kembali baik lagi, dan kemudian datang lagi karena mengalami guncangan ujian lagi dalam rumah tangganya. Ditengahi lagi oleh Nabi.
beberapa kali hal itu terjadi ditengahi oleh Nabi, ditengahi oleh Nabi. Ternyata sikap Nabi menengahi pasangan ini, Zaid dan Zainab ini, ditegur oleh Allah. Jadi ternyata Allah telah mengatur semuanya bahwa nanti ujung dari pernikahan Zainab dan Zaid ini adalah perceraian. Yang setelah itu, setelah dicerai oleh Zaid, maka langsung perintah dari Allah adalah langsung dinikahi oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Pada kala itu terjadi adat yang melanggar syariat. Tagline-nya itu berarti ya, adat melanggar syariat berupa apa? Zaman dahulu anak angkat itu dianggap anak kandung. Karena perasaan sih menilainya menggunakan perasaan, anak angkat itu seperti anak kandung. Nah, Allah itu ingin menghapuskan adat itu, adat keburukan itu. Ingin menghapuskan bahwasannya anak angkat tetaplah anak angkat. Dengan apa? Dengan itu perintahnya. Rasulullah diperintahkan menikahi Zainab. Ya itu sih buktinya Zainab binti Jahsy bisa dinikahi karena bukan mahram, artinya tidak ada jalur nasab dari Zaidnya pun. Jadi halal ditikah mantan istrinya Zaid. Itu tujuan Allah pada akhirnya. Tapi Nabi terus menahan karena beliau berat ketika mendapat tugas tersebut dari Allah. Ya Allah, gimana nanti terhadap strategi dakwahku? Wah, khawatir. Sama seperti kita kan ya, sama, khawatirnya pun serupa. Begitu. Jadi Nabi pun resah. Dan ketika itu benar terjadi. Ketika pada akhirnya Zainab dan Zaid pun bercerai dan langsung pada saat itu dinikahi oleh Nabi Muhammad, mulai cemooh-cemoohan tetangga gitu, netizen-netizen itu hadir kepada Nabi. Sama ya, seperti kita juga ya. Ketika sepertinya ini merupakan apa-apa yang Allah dan Rasulnya gambarkan di kehidupan nanti. Jadi maha benar Allah bahwasanya semakin hari itu harusnya semakin mudah kita menjalankan syariat Allah karena kisah-kisahnya sudah dicontohkan, sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja berganti aktor, manusianya yang berganti. Sama halnya ketika guru mengajarkan kurtilas atau kurikulum 2013. Materinya itu yang berganti siapa? Muridnya. 1+1 2. Terus saja materi tiap tahun ajaran baru seperti itu. Yang berganti kan murid. Sama halnya juga. Ini merupakan penganalogian untuk bahwasanya semakin hari itu kita harus semakin mudah, semakin harus bisa mencontoh Nabi sebagai uswatun hasanah. Jadi balik lagi bahwasanya pada saat itu Nabi khawatir dengan strategi dakwahnya. Tapi tentu pada saat itu Nabi mendapatkan kunci jawaban dari apa yang Allah tujukan dalam ayat-ayat Allah, gitu ya, dalam wahyu-wahyunya gitu ya, Allah tujukan kepada Nabi untuk dicarikan jalan keluarnya dan dimaktubkan dalam Al-Quran. Jadi itu 3 poin atau 3 kisah yang bisa kita jadikan ibrah bahwa ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Nabi itu ada suri tauladan yang bisa kita contoh, yang bisa kita ikuti. Jadi tidak sah lagi ketika kita menghadapi suatu ujian, kemudian kita dapat solusi, dapat poin komparasi berupa sirah nabawiyah ataupun kisah-kisah sahabat Nabi, kemudian kita menjawab, itu kan sahabat Nabi, itu kan Utsman. Wah, dulu mah kalau kita mendapatkan keterpurukan harta, Utsman bin Affan itu malah mengeluarkan seluruh hartanya untuk Islam, itu menjual dirinya kepada Allah, yang kata Allah tijaratan dan tabur, ini perdagangan tidak akan rugi. Tidak akan pernah rugi ketika kita menjual diri kepada Allah. Utsman bin Affan seperti itu dermawannya. Apa jawaban kita kira-kira? Ya itu kan Utsman, yaitu kan Ali, yaitu kan Umar bin Khattab, yaitu kan Abu Bakar. Maka tidak ada lagi, tidak sah lagi dalih tersebut hadir pada lisan kita. Tidak boleh lagi itu hadir. Maka kesimpulannya yang ingin saya sampaikan, sebagaimana keutamaan-keutamaan yang hadir pula pada bulan Ramadan, salah satunya yaitu
malam Lailatul Qadar atau iktikaf ini yang Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, menjual dirinya kepada Allah, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, yang juga dilatih di bulan-bulan sebelumnya yang dinyatakan dalam hadis. Dalam bulan Sya'ban pun Nabi melatih untuk menahan makan gitu ya. Bukan seperti kita menuju Ramadan itu malah makan-makan atau munggahan itu ya. Kita harus menyerupai Nabi. Tata cara menghadapi setiap bulan, setiap waktu itu seperti Nabi harusnya. Dan kita pasti bisa dapat jaminan dari Allah. Tafsir Ibnu Katsir pun menyatakan bahwasanya ayat ini merupakan dalil pokok bahwa Nabi itu bisa kita contoh. Sudah saya katakan dari awal. Kita bisa contoh. Ibnu Katsir menyatakan seperti itu. Jadi kita pun serupa, bisa sama mengencangkan atau persis sikap kita terhadap Lailatul Qadar ini, malam penuh kemuliaan ini yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Kita bisa serupakan sikap kita seperti halnya Nabi menyikapi malam 10 hari terakhir ini yang lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat Ram, santri Madrasah Dai, Jamaah Iktikaf 1444 Hijriah Cirebon yang Muslim Association yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa ibrah yang dapat kita dapatkan dari beberapa kisah, beberapa ayat dan juga beberapa hadis untuk dijadikan pelajaran untuk kita agar lebih baik menyikapi hari esok. Bahwasanya kita pula sama bisa mengikuti langkah-langkah Nabi, langkah-langkah sahabat Nabi. Ya. Jadi apa-apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis itu adalah ditujukan untuk kita. Bayyinat wal furqan, untuk menjadi penjelas setiap ujian kita dan juga menjadi pembeda antara kita dan kaum yang tidak menganggap Allah itu ada, yang seringkali menyekutukan Allah. Inilah rumusan terbaik yang tidak boleh kita tinggalkan, Al-Quran dan hadis sebagai parameter kehidupan kita, sebagai buku panduan kita dalam berkehidupan menyikapi setiap ujian. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.